Sahabat YouTuber, hari ini kita mengambil tema, rezekimu telah dijamin dan tak akan tertukar. Sahabat YouTuber, rezeki berasal dari bahasa Arab rizkun, yang artinya mayuntafau bihi, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Sedangkan dalam syarah Al-Aqaid, At-Taftazani menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan, manusia dan selain manusia, seperti jin dan binatang, lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya, baik halal maupun haram. Dari pengertian yang telah kami sebutkan, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membeli makanan atau memasak makanan, namun karena hal tertentu lalu tidak ia makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seseorang yang telah membangun rumah, lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab yang berbunyi, terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya. Dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan penghimpunnya. Rezeki tidak terbatas pada harta yang halal. Harta yang haram pun juga disebut rezeki. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam An-Nasafi dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah. Semuanya akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh. Sedangkan yang haram akan dibalas dengan siksaan. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa beliau berkata, dunia ini halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksa. Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Sahabat YouTuber, setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, dalam surat Hud ayat 6, dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa, di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua, tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain. Imam An-Nasafi mengatakan, dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan selainnya. Rezeki seseorang sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha seseorang jika bukan rezekinya, maka tidak akan ia raih. Sebaliknya selemah apapun upaya seseorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah akan ia peroleh. Karenanya kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan disebutkan oleh Al-Qudoi dalam Musnad As-Syihab dengan lafaznya. Meski rezeki telah digariskan dan ditentukan, tetapi Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita beberapa sebab dan kunci pembuka rezeki. Di antaranya, pertama, takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq 2 dan 3, yang maknanya, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, Qs At-Talaq 2-3. Kedua, istighfar dan taubat. Rasulullah bersabda yang maknanya, barang siapa yang menetapi, memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya. Ketiga, menjauhi maksiat. Rasulullah bersabda yang maknanya, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan lainnya. Keempat, tawakal kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq 3 yang maknanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tawakal tidaklah menafikan usaha. Tawakal hakikat adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya disertai melakukan sebab, usaha dan ikhtiar. Kita tetap bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batin. Meskipun kita bekerja, kita tidak menggantungkan tercukupinya kebutuhan kepada pekerjaan, akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, kita hanya bergantung kepada Allah. Baginda Nabi bersabda, yang maknanya, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim.
Kelima, silaturahim. Rasulullah bersabda yang maknanya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat YouTuber, penting untuk kita pahami bersama bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah. Sebaliknya sempitnya rezeki juga bukanlah tanda dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadits, baginda Rasulullah bersabda yang maknanya, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan agama Islam kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain yang maknanya, sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat YouTuber, semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin.